Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Depi Puspita dengan NIM 2003702, kelas 1B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Kama Abdul Hakam MPD dan Bapak Abdul Aziz SPD MPD. Sudah kita ketahui bahwa nasionalisme berperan kuat dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Tidak mustahil ke depannya akan muncul ancaman dan bahaya, sehingga diperlukan semangat kebangsaan dengan intensitas tinggi untuk menanggulangi itu. Kemudian, di sini ada tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa yang membuat kita merasa perlu mempertahankan nasionalisme Indonesia. Yang pertama ada menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. 3. Membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. 4. Berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. 5. Menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa dan menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam maupun luar. Untuk tercapainya tujuan bersama, di sini ada nilai-nilai. Yang pertama ada gotong royong, kedua cinta tanah air dan bangsa, yang ketiga saling menghormati, yang keempat adalah toleransi terhadap berbagai perbedaan yang ada, mulai dari perbedaan suku, agama, ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu mengutamakan kepentingan umum, rela berkorban, kemudian bangga pada budaya sendiri. Formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Yang pertama, adanya jiwa nasionalisme berupa toleransi sebagai warga dunia di dalam konteks transnasional dan kewarganegaraan global. Toleransi di sini yaitu tidak membeda-bedakan ras, suku, budaya, asal negara, tingkatan, ataupun yang lainnya. Mereka bersama-sama telah bersatu di dalam kebersamaan sebagai warga dunia. Bahkan pemikirannya untuk menghasilkan tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat, terutama di dalam kewarganegaraan global. Pemikiran dan kontribusi seluruh warga negara Indonesia sangatlah dibutuhkan demi kemajuan warga ataupun masyarakat dunia. Karena semangat jiwa nasionalisme merupakan akar dari berbagai macam budaya dan nilai-nilai di dalam jati diri bangsa. Yang keempat, adanya perasaan mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Dengan demikian, betapa pentingnya jiwa nasionalisme dalam mendasarkan kontribusi nyata untuk warga dunia di dalam lingkup kewarganegaraan global. Sehingga, jiwa nasionalisme inilah yang merupakan kunci demi kemajuan warga atau masyarakat di dunia di dalam kewarganegaraan global. Nasionalisme Indonesia begitu kuat pada masa lalu, karena konsepsi bangsa lebih banyak merujuk pada beragam suku di tanah air yang menyatukan tekad dan semangat melawan penjajahan. Sekarang ini, Indonesia semakin sulit menemukan bentuk idealnya jika dikaitkan dengan tata politik internasional saat ini. Negara-negara menjadi interdependen satu sama lain, tidak bisa berdiri sendiri. Perubahan besar kembali terjadi ketika fenomena globalisasi yang dicirikan dengan perubahan di bidang komunikasi dan informasi semakin menihilkan batas-batas negara. Untuk memahami hal tersebut, yang pertama adalah kita berusaha mendudukan nasionalisme Indonesia berkiblat pada 4 konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, dengan sikap solidaritas kebangsaan yang kuat akan melahirkan tatanan masyarakat yang stabil dan saling menghargai serta merasa memiliki individu satu dengan individu yang lainnya. Sistem dui kenegaraan bisa saja diterapkan di Indonesia karena banyak WNI yang pergi ke luar negeri untuk mencari pengalaman. Orang-orang tersebut biasanya memiliki talenta sehingga tenaganya dibutuhkan oleh luar negeri. Namun, sistem kewarganegaraan ganda juga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Hal itu menjadi tantangan tersendiri. Masih banyak warga negara Indonesia yang merasa tidak mendapat perlakuan adil dari negaranya. Beberapa negara maju memang menganut sistem kewarganegaraan ganda, namun sistem ini sudah dibarengi dengan sistem sosial politik yang mapan. Kesejahteraan sudah bisa diberikan kepada warganya, sehingga berimbas pada kesetiaan warga negaranya. Elemen yang mengikat kita dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat dengan bantuan masyarakat lainnya. Tanpa adanya bantuan dari pihak masyarakat yang lain, bangsa tidak akan memiliki arah dan gampang goyah dalam menumbuhkan, memelihara, dan mempertahankan rasa nasionalisme, karena nasionalisme menimbulkan arti untuk berbangsa dan bernegara yang merdeka dari kekuasaan Hindia Belanda. Sekian jawaban-jawaban yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.